Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian semua dipanjangkan umurnya dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dosa adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar perintah dan larangan Allah, sehingga sudah seharusnya untuk dijauhi dan dihindari oleh umat muslim. Tak ada satupun perbuatan yang tak ada ganjarannya. Setiap orang yang berbuat dosa, sekecil apapun itu, kelak akan mendapatkan azab dari Allah, seperti yang telah diterangkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 74 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa kekal di dalam azab neraka Jahannam. Di dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai 10 dosa besar yang jangan sampai kita lakukan. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk bersolawat dengan menulis solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang sudah bersolawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa-dosa kecil masih dapat ditutup dengan ibadah sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, antara solat fardu hingga solat fardu lainnya, antara solat Jumat hingga solat Jumat berikutnya, dan antara puasa Ramadan hingga puasa Ramadan selanjutnya, merupakan pelebur dosa selama menjauhi dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, dosa besar adalah sebuah pelanggaran berat yang dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain dan kerusakan di muka bumi, sehingga telah ditetapkan had atau hukumannya berdasarkan syariat. Untuk itu, ketika seseorang melakukan sebuah dosa besar, tak ada lagi jalan keluar baginya kecuali atas rahmat dan kasih Allah jika ia mau bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Untuk menghindari azab dan murka Allah yang pedih, berikut ini adalah beberapa perbuatan yang termasuk dosa besar dalam Islam, sehingga harus dihindari. Yang pertama, syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan meyakini dan menyembah selain Allah. Dosa syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian yang kedua, meninggalkan solat. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, meninggalkan solat adalah salah satu dosa besar, karena merupakan bentuk pengingkaran terhadap kewajiban yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 42 sampai 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat. Kemudian yang ketiga, berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah berarti memiliki keraguan terhadap janji Allah dan melupakan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 87,
Allah bahkan menyamakan orang-orang yang berputus asa dari rahmat-Nya dengan orang-orang kafir. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kemudian yang keempat, merasa aman dari ancaman Allah. Merasa aman dari ancaman Allah dan tidak memiliki ketakutan akannya adalah dosa besar, karena mencerminkan kelalaian, arogansi, dan meremehkan keadilan serta hukum Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf ayat 99. Orang-orang yang merasa aman dari azab Allah adalah orang-orang yang merugi. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Kemudian yang kelima, durhaka kepada orang tua. Dalam Islam, orang tua adalah sosok yang mulia. Karena berkat pengorbanan dan kasih sayangnya, mereka dapat memberikan kehidupan serta melanjutkan peradaban Islam. Kedudukannya pun tinggi di mata Allah, sehingga Allah memerintahkan langsung manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, sebagaimana yang tertera dalam Quran Surat Luqman ayat 14, yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Maka dari itu, durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar yang telah diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian kuberitahu tentang dosa paling besar, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keenam, zina. Islam mengatur dengan ketat batas-batas hubungan antara perempuan dan laki-laki demi menjaga kesucian dan harkat martabat keduanya. Maka dari itu, zina adalah salah satu dosa besar yang bahkan mendekatinya pun Allah haramkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian yang ketujuh, meminum khamr atau minuman keras. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dikatakan dosa meminum khamr adalah dosa besar yang tidak ada manfaatnya bagi manusia. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Kemudian yang kedelapan, membunuh. Membunuh adalah tindakan yang mendahului hak Allah sebagai pemberi kehidupan dan mengabaikan kesucian dan kehormatan jiwa seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan azab yang pedih bagi seorang yang menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93 yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakannya azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah juga menerangkan bahwa
orang yang membunuh seorang manusia, maka dosanya sama seperti membunuh semua manusia di muka bumi. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukuman bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya, Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Kemudian yang kesembilan, memakan riba. Riba juga merupakan perbuatan haram yang dibenci oleh Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang ke-10, memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci umatnya yang berbuat zalim kepada kelompok yang lebih rentan dan lemah, seperti anak yatim. Dalam firman-Nya, Quran Surat An-Nisa ayat 10, Allah telah menjelaskan bahwa orang yang memakan harta anak yatim seperti menelan api yang menyala-nyala. Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.